Salah satu untuk meningkatkan kemampuan para pencari kerja, pemerintah Kabupaten Indramayu melalui Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Indramayu terus melakukan berbagai pelatihan kerja. Hari ini kita lihat ada pelatihan apa saja di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Indramayu. Yuk, ikuti liputannya. Selamat datang di pelatihan operator forklift. Peserta bersiap di lapangan pelatihan, instruktur kasih briefing. Pelatihan operator forklift merupakan proses strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang berkompetensi tinggi di bidang logistik dan industri manufaktur. Melalui pelatihan ini, peserta tidak hanya diajarkan keterampilan teknis dalam mengoperasikan forklift, tetapi juga dibekali dengan pemahaman mendalam mengenai prinsip keselamatan kerja, efisiensi operasional, serta tanggung jawab profesional dalam menjalankan alat berat. Keterampilan yang diasah di sini bukan sekadar kemampuan teknis, melainkan representasi dari profesionalisme dan tanggung jawab seorang operator terhadap keselamatan diri dan integritas tempat kerja, sehingga siap untuk terjun di dunia kerja. Belok aja lurus, belok sana. Saat sekarang ini kebetulan banget ada coachnya nih, Sobat Diskominfo. Bapak, ini sedang berlatih ini ya, apa namanya? Forklift ya, Pak ya. Ini kalau saya boleh tahu Pak, ini ada berapa peserta nih Pak? Oh, di sini tahapan kedua ada 16 peserta. 16 peserta. Ini berapa jam pelajaran nih Pak untuk pelatihan forklift ini? Ini pembelajarannya kalau kita lihat jam awalnya itu dari jam 7.45 sampai jam 16.30. Oh, dari pagi sampai sore ya Pak ya. Wow. Kemudian Pak, untuk pelatihan forklift ini, kemudiannya nanti ada uji kompetensinya Pak? Oh, ada uji kompetensi untuk operator forklift ada. Kita kedapatan sertifikat lisensi K3 dari operator forklift. Dan juga kita mendapatkan semacam surat izin operasi ataupun dikategorikan SIO. Oh, berarti ini bukan hanya teori ya Pak ya, tapi juga langsung praktik, kemudian pastinya akan siap untuk di lapangan kerja ya Pak? Iya, siap. Karena dari kami pasti akan mendapatkan surat SIO untuk izin operasinya. Biar bahan pertambangan dari ke PT tersebut. Wow, keren banget Sobat Diskominfo. Jadi sudah ada teori, sudah ada praktik, dan langsung siap masuk ke dunia kerja. Keren banget. Untuk mas-mas, semangat ya. Semangat dong. Semangat pagi. BLK luar biasa. Nah, kalau ini pelatihan welder. Di sini peserta akan mempelajari berbagai teknik pengelasan dengan metode terkait. Penggunaan alat pelindung diri yang tepat seperti masker las, sarung tangan, dan pelindung tubuh sangat penting untuk menjaga keselamatan selama proses pengelasan. Seorang welder bukan hanya pekerja teknis, mereka adalah seniman logam yang menyatukan kekuatan dan presisi. Melalui pelatihan ini, peserta belajar memahami karakter logam, arus listrik, dan teknik pengelasan yang tepat untuk setiap kebutuhan. Proses pengelasan bukan hanya kegiatan menyatukan dua logam, melainkan upaya menciptakan struktur yang kuat, presisi, dan berdaya tahan tinggi. Karena itu, setiap tahap pelatihan difokuskan pada pengendalian kualitas hasil las, pengelolaan resiko kerja, serta penerapan etika profesi dalam setiap tindakan. Nah, ngomong-ngomong untuk pelatihan welder nih Pak, ini ada berapa peserta? Ada 16 peserta. 16 peserta. Kemudian Pak, ini untuk jam pelajarannya Pak, itu berapa jam? 240 JP. 240 JP itu berarti berapa hari Pak? 24 hari, Bu. 24 hari. Berarti satu harinya? 10 jam. 10 jam, Sobat Diskominfo. Nah, untuk pelatihan welder ini juga Pak, untuk fasilitasnya ini ada apa saja Pak? Nah, kalau kita banyak sekali ya, mulai dari pemula sampai ke tingkat profesional. Jadi ada yang 3F, ada 3G, dan ada yang paling tinggi itu ada 6G, GTAW, SMAW. Wow, variatif ya? Iya, itu yang kelas profesionalnya, Bu. Oh, kemudian Pak, ada keluh kesah Pak, atau misalkan Bapak untuk melatih welder ini seperti apa Pak? Ya. Namanya juga kita berkegiatan pasti ada yang suka dukanya ya. Ya
kalau bisa fasilitas dari alat dan mesinnya ditingkatkan lagi ya. Apalagi kita di Indramayu itu kan sudah banyak sekali proyek-proyek. Mulai dari di Pertamina Balongan, di Kilang Balongan ya, Pertamina. Dan di sekitar kan kayak di Losarang, itu kan banyak industri ya. Apalagi kita juga di Kerangkeng ada pabrik sepatu. Itu kan istilahnya butuh sekali banyak yang namanya welder gitu. Peserta peminatnya itu ratusan bahkan ribuan orang yang ngedaftar itu. Banyak yang minat. Iya, banyak sekali. Dan lowongan kerjanya juga istilahnya banyak sekali lowongan-lowongan kerja untuk dunia welder. Bukan hanya di dalam negeri, tapi di luar negeri juga. Nah, untuk Pak Kirman tadi disebutkan oleh coachnya itu bahwa untuk pendaftaran atau yang berminat untuk menjadi welder ini puluhan, ratusan, bahkan ribuan Pak. Tapi yang terpilih itu hanya puluhan saja. Ini tantangan atau solusi untuk Disnaker terkait pelatihan ini seperti apa Pak? Iya, memang kita istilahnya kegiatan kami berdasarkan anggaran ya. Karena kita bukan BLUD, jadi kita memang kesempatan untuk masyarakat berlatih dan di BLK ini terbatas. Untuk tahun ini kita hanya mengandalkan dari APBD, dan untuk anggaran-anggaran lain kami coba gali, diantaranya dari APBN, dari CSR perusahaan. Nanti kita coba ajukan dari teman-teman perusahaan terutama. Kami berharap tidak hanya menganggarkan dari APBD, ada juga dari provinsi, dari kementerian-kementerian lain juga kami sangat berharap bisa memenuhi dari kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat. Nah Pak Kirman, untuk kualitas lulusan BLK Indramayu ini Pak seperti apa nih Pak? Kami menjaga kualitas dari para alumni kami, terutama dari kejuruan welder, karena potensi di ini sangat besar, dan juga kami bekali alumni ini dengan sertifikasi, terutama dari sertifikasi BNSP, sehingga mereka bisa bersaing dan memiliki kualitas untuk memasuki dunia industri. Pokoknya setelah dari BLK Indramayu, siap kerja. Keren banget. Sobat Diskominfo, untuk menghadapi dan bersaing di dunia kerja, jangan ragu, jangan bimbang. Ikuti pelatihan di BLK Indramayu. Sampai jumpa di liputan lainnya. Dah!